Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Maka kita bisa kembali berkumpul, bisa kembali saling memberikan faedah di kesempatan yang berbahagia ini setelah Ramadan berlalu dan kita berada di bulan Syawal dan masih berada dalam bulan-bulan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya bersyukur kepada Allah dan mengajak antum untuk terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat kita ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang kita harus mencintainya melebihi daripada diri-diri kita, melebihi daripada istri dan anak kita, orang tua kita, bahkan melebihi dari air dingin ketika dahaga memuncak, ketika panas yang sangat. Maka orang-orang yang mencintai Nabi yang mulia, maka mereka akan mengikuti ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah dan dalam dakwah mereka akan selalu istiqomah mengikuti beliau. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah permulaan dan awal dari pertemuan kita dalam pembahasan kitab Ushul Thalathah, kitab yang sangat agung, kitab yang mulia, kitab usul yakni pokok Thalathah atau tiga pokok atau tiga landasan utama yang merupakan juga pertanyaan di kubur nanti, yakni tentang Allah Tuhan kita, tentang agama kita Islam dan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Kitab Ushul Thalathah ini dikarang oleh seorang imam besar, mujaddid yang luar biasa keilmuannya, akidahnya, tauhidnya yang sangat dalam, yakni beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kami setiap mendengar tentang nama beliau, hati ini bergetar jamaah. Kenapa? Begitu banyak orang mencela beliau. Orang-orang tidak paham dan tidak tahu tentang beliau. Mungkin antum pernah dengar yang namanya Wahabi. Orang-orang mengatakan Wahabi sesat, Wahabi kafir, Wahabi begini dan begitu. Mereka menisbatkan, ya di sini ya nisbah, yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal antum ketahui jamaah, perlu antum tahu bahwa ketika kita mau menilai seseorang, mengetahui tentang seseorang, maka kita lihat tulisan dan perkataannya. Mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu atau mendengar perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi hari ini ada tulisan beliau yang tersisa dari kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab beliau yang kita kajikan di majelis ini, yakni kitab Tauhid. Ini kitab yang luar biasa jamaah, ya. Kitab Tauhid ini diajarkan di hampir seluruh jazirah Arab. Di sebagian Indonesia diajarkan. Begitu kedalamannya kitab ini membahas tentang Tauhid. Ya, juga kitab Ushul Thalathah ini akan kita bahas.
yang kitab ini adalah telah disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan diterjemahkan oleh Ustadz Mufis Safitra, yang kami sudah ikut menyelesaikan kitab ini bersama beliau secara online di masa lockdown, dan kami akan diberikan ijazah oleh beliau. Dan alhamdulillah kedalaman kitab Usul Salasa ini yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan ini ya begitu mudah dipahami, dan ini kitab dikhususkan dalam pembahasan akidah, membuang banyak istilah-istilah fiqhiyah sehingga antum tidak bingung dalam kitab ini. Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ingin saya sedikit membahas tentang, agar antum tahu fitnahan tentang Wahabi dan lainnya. InsyaAllah bagi antum, karena ini akan kita sebarkan ke YouTube, ke Facebook, Instagram dan lainnya. Bagi antum khusus, salam dari ana. Bagi antum yang masih dicekoki kata Wahabi atau mengatakan Wahabi sesat, Wahabi kafir, ana minta antum ikuti kajian ini sampai selesai. Dan nanti kami akan menaruh nomor-nomor HP kami tunggu. Silahkan antum yang masih mengatakan Wahabi sesat dan kafir, nilai kitab ini, nilai pembahasan ini, tunjukkan di mana kesesatannya dan di mana kekafirannya. Maka itu baru namanya kita menuduh dengan bukti. Ya, artinya kita betul-betul secara ilmiah. Ya, ada satu kisah yang akan ana bawakan buat antum yang masih getol mengatakan Wahabi. Ada seorang syekh dari Najd, ya, beliau ingin mengambil ilmu hadis ke India. Ketika ini diceritakan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliaulah yang mensyarah kitab Usul Salasa yang akan kita bahas ini. Ketika beliau berangkat ke India mengambil ilmu hadis dari seorang ulama ahli hadis di India. Ketika itu setelah ulama Najd, Syekh Najd ini duduk ya mengikuti majlisnya, selesai bermajlis, ulama ahli hadis India ini mengangkat tangan dan berdoa, ya, menyebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahhab dan mencelanya dengan celaan-celaan sesat dan lainnya. Lalu minta muridnya mengaminkannya. Murid-muridnya mengaminkan. Syekh India mencela Syekh Muhammad Abdul Wahhab, mengatakan sesat dan lainnya, yang mengarang kitab Tauhid, mengarang Usul Salasa yang akan kita bahas. Lalu minta muridnya mengaminkan. Ketika itu muridnya mengaminkan, maka Syekh asal Najd ini tidak langsung membantah. Ini juga menjadikan suatu faedah yang bisa kita ambil, bahwa tidak semua kita melihat kesalahan seorang ulama atau seorang ustadz langsung kita bantah. Kita butuh trik, butuh cara yang lembut. Maka si ulama Najd ini pulang ke rumahnya, dia mengambil kitab Tauhid. Kitab ini, kitab karangan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kitab Tauhid. Beliau menyobek bagian depan yang dituliskan nama Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Beliau sobek bagian-bagian depannya. Lalu besok harinya beliau bawa ke ulama ahli hadis ini. Ya, lalu beliau minta bahwa, wahai Syekh, aku punya buku dan aku tidak tahu pengarangnya siapa. Tolong antum lihat kira-kira buku ini bagaimana. Maka ulama ahli hadis yang biasa mencela Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini pulang membawa buku ini. Lalu beliau menelaah dan meneliti. Beliau membaca kitab ini, kitab Tauhid sampai selesai. Dan begitulah caranya. Ya, kalau kita suruh meneliti sebuah kitab, jangan dulu kita mengomentari sebelum kita membaca dan mendalaminya secara ilmiah. Ya. Setelah beliau meneliti, besoknya Syekh asal Najd ini bertanya, wahai Syekh, kitab karangan siapa itu kira-kira? Kata Syekh ahli hadis yang mencela Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dengan mengatakan Wahabi dan lainnya, mengatakan bahwa kitab ini karangan Bukhari. Masa? Ya. Ini syarat-syarat Bukhari di dalamnya. Karena memang beliau ahli hadis. Ahli hadis harus akan memakai timbangan hadis. Kata beliau ini syarat-syarat Bukhari. Oh ya? Kemudian tidak ada yang bisa mengarang kitab seperti ini kecuali Imam Bukhari. Ya, maka Syekh Najd ini tersenyum. Lalu beliau menunjukkan sobekan daripada ujung kitab ini di depannya. Depan kitab ini beliau tunjukkan bahwa, wahai Syekh, afwan, bahwa kitab yang antum baca, yang antum katakan bagus ini adalah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang antum celah setiap paginya. Maka Syekh Al-Hadis mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan perkataan yang luar biasa. Telah menghina, mencacinya, memakinya, bahkan mendoakan keburukan untuknya.
aku telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka beliau istighfar. Lalu Syekh ahli hadis India ini setiap harinya selalu mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Inilah jamaah, ana hadir di sini sengaja ana membawakan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ingin menunjukkan kepada antum bahwa kita sudahlah cukup. Generasi kita, anak pemuda, anak masih tetap mengatakan anak pemuda, walaupun anak sudah masuk 40 tahun ya, di awal-awal April ini, tapi tetap pemuda. Cukup di orang tua kita, cukup di mereka. Kita putus mata rantai penghinaan kepada para ulama. Kita mencela, menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memaki-makinya, mengatakan ini membongkar kuburan Nabi dan lainnya, mengatakan bahwa Wahabi itu berdarah-darah, suka membunuh. Itu fitnah. Kami telah mempelajari kitab-kitab beliau. Kami telah mempelajari kaidah-kaidah fikih yang beliau ajarkan. Bagaimana supaya antum tahu, kami memahami pemahaman yang sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa darah seorang mukmin, tumpahnya darah seorang mukmin ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, lebih mulia kami jaga daripada Ka'bah yang mulia. Allahu Akbar. Ya, antum lihat di masa-masa awal corona, Saudi langsung menutup, para ulama menutup ya Makkah, Madinah untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Ya, itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bagaimana mungkin kami bisa menghalalkan darah kaum muslimin? Bagaimana mungkin disebutkan Wahabi ini begini dan begitu? Itu fitnah jamaah. Mereka memfitnah pun ketika ditanya apa itu Wahabi, mereka tidak tahu. Kalian mengatakan Wahabi, tahukah kalian Wahabi itu apa? Mereka tidak bisa menjawab. Maka ana minta sekali lagi bagi antum yang masih ada subhat di kepala antum, ada keraguan dalam diri antum, yang masih ikut-ikutan mencela Wahabi ini dan itu, yang akan ana bawakan kitab ini ya, Usul Salasa ini, kitab Wahabi yang antum katakan itu. Silahkan lihat mana yang salah dari kitab yang mulia ini, yang mengajarkan tentang Allah Rabbul Alamin, yang di dalamnya ada tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Allahu Akbar. Bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana tentang ad-dinul Islam. Baik jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Muslim bin Umar bin lanjut bin Umar dari keturunan Bani Tamim. Bani Tamim adalah yang pernah didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir di Uyainah pada 1115 Hijriah ya, di kalangan keluarga yang penuh dengan suasana ilmu religius ya, dan beliau juga ya, ayahnya tokoh ulama besar, kakek beliau seorang alim di Najd pada zamannya. Baik jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di umur 10 tahun beliau telah menghafal Al-Qur'an ya. Ya, ini mirip-mirip dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, maka kedalaman ilmu-ilmu beliau inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun yang mensyarahkannya yakni Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ya, beliau adalah salah satu anggota istimewa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhud Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa, dan Hay'a Kibaril Ulama, Dewan Ulama Senior ya, sejak 15 Rajab 1412 Hijriah, dan beliau juga ya profesor di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Ya, ini yang mensyarahkan kitab daripada Usul Salasa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak-banyak, antum bisa nanti beli kitabnya dan membaca biografinya di situ. Maka saya akan mulai saja kepada isi daripada kitab ini agar kita bisa mengambil faedah di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, yang pertama muqaddimah penulis Al-Usul As-Salasah yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Penulis memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana kalimat pertama yang mata tertuju pada Al-Quran yakni Bismillahirrahmanirrahim,
Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika kita memulai menulis suatu kebaikan atau faedah, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Beliau memulai penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, juga saya tambahkan ya, ketika Nabi Sulaiman diabadikan dalam Al-Quran mengirim surat untuk Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ternyata ini adalah ada sunnahnya memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan mensyarahkan kitab ini, para penulis yang tidak memulai risalah mereka dengan basmalah telah meninggalkan sunnah ini. Bisa jadi itu pula menyebabkan tulisan mereka tidak berkah, bahkan tidak memiliki faedah. Ilmu pertama bagi antum, yakni ketika kita menulis sesuatu yang bermanfaat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yaitu Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu sendiri maknanya adalah aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala keberkahan dan pertolongan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Memulai kebaikan kita menyandarkan kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari kitab yang mulia ini. Kemudian jamaah rahmati Allah, kita masuk risalah yang pertama, yakni di sini diberi judul 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Syekh memulai menulis lagi, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Allahu Akbar. Lihat para ulama kita, jamaah, selalu lisannya kebaikan. Ya, selalu doa. Semoga Allah merahmatimu. Beliau mulai dengan semoga Allah merahmati kita. Artinya kalau Allah merahmati kita, kita diliputi jutaan kebaikan. Ya, bahwa kata beliau annahu yajibu alaina, maka telah diwajibkan atas kita, yakni ta'allumu arba'a masail, mempelajari 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Ya, al-mas'alatul ula, perkara yang pertama yakni al-ilmu, yaitu ilmu. Ya, ilmu apa? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun nabi, ilmu mengenal nabi, dan juga wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu ya yang beliau katakan, ada 4 hal yang kita diwajibkan. Pertama itu. Yang kedua kata beliau al-mas'alatu tsaniyah al-amalu bih. Ya, yang kedua amal, yaitu kita mengamalkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga atau yang diwajibkan bagi kita yang ketiga, yakni ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, kemudian kata beliau al-mas'alatu rabi'ah, ya, perkara yang keempat yakni as-sabru ala adzafih, yaitu kita bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan serta mendakwahkannya. Ya, ada 4 hal. Yang pertama ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama kita. Lalu yang kedua, kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapati. Yang ketiga, kita diwajibkan setelah mengamalkan mendakwahkannya. Yang keempat, kita diwajibkan yakni bersabar atas apa yang akan kita hadapi setelah kita mendapat ilmu, setelah kita mengamalkan, dan setelah kita mendakwahkannya. Sarah Syekh Shalih bin Fauzan, penjelasan beliau tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Salasa ini. Yang pertama, penulis memulai risalahnya dengan mengatakan i'lam rahimakallah, ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini yakni perkataan semacam itu mengisyaratkan
bahwa masalah yang akan disebutkan setelahnya adalah masalah penting. Ya, beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Selain itu, di dalamnya penulis mendoakan pembaca agar mendapatkan rahmat dari Allah sehingga ia bahagia di dunia dan di akhirat. Ini merupakan bentuk kelemah lembutan seorang guru kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, ya, penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib, bukan sekedar dianjurkan bagi setiap individu muslim, ya. Bahkan ini dianjurkan, bukan sekedar dianjurkan bagi setiap individu muslim atau fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata, untuk mempelajarinya. Ya, disebutkan di sini wajib, ya. Bahkan ini adalah fardu ain. Kita diwajibkan untuk mempelajari 4 perkara tadi. Artinya jika mereka tidak mempelajari 4 hal tersebut, maka kita akan berdosa. Ya, orang yang tidak mempelajari 4 perkara tadi, yakni mempelajari ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, lalu dia tidak mendakwahkannya, mengamalkan, tidak mendakwahkan yang tidak bersabar atasnya, maka dia akan berdosa. Lalu 4 perkara yang dimaksud adalah pertama al-ilmu, yakni ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam beserta dalilnya. Ya, ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang mencakup pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, ya, nama dan nasabnya, tujuan diutusnya, domisilinya, proses turun wahyu untuknya, dakwanya, dan sejarah kehidupannya walau ringkasan. Ya. Dan ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam secara umum dan khusus. Ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap individu muslim, disertai dalil, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan saja. Perlu diketahui bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun perkataan ulama bukan dalil, ya, karena perkataan mereka bisa benar dan bisa salah. Perkataan mereka digunakan untuk memperjelas dalil, bukan sebagai dalil itu sendiri. Ini muncul satu fawaid di sini. Perkataan ulama bukan dalil. Perkataan ulama menguatkan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil adalah Al-Quran dan hadis. Ya, makanya Imam Malik pernah mengatakan bahwa seluruh perkataan orang di muka bumi ini boleh diambil atau boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Yakni ketika Imam Malik berada di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu buat antum, buat yang di studio juga, masya Allah, ya, bahwa kita biar tahu bahwa, makanya dalam masalah pandemi ini, ya, ada ulama mengatakan sholat ke masjid, ada yang tidak. Ini semua ini perkataan ulama yang mereka menguatkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, di saat seperti itu antum silahkan untuk menimbang dengan ilmu yang antum ketahui dan bimbingan ustadz asatidah antum, mana yang harus antum pilih. Ya, maka ketika ada yang memilih ke masjid atau ada yang tidak, kita tidak boleh saling menyalahkan di situ, karena semua berdasarkan perkataan ulama dan mereka hanya menguatkan dalil yang ada. Ya, yang ke masjid ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak ke masjid ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kalau kita tarik, itu sudah terjadi pada zaman terjadi taun atau wabah di Irak, yang pada waktu itu terjadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab yang telah berselisih, berbeda pandangan dalam masalah ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tetap mengimami orang berjamaah dan beliau terkena taun dan beliau wafat, bahkan diganti oleh Mu'adz bin Jabal dan Samad wafat. Datanglah Amr bin As yang lalu menggantikannya, lalu mengikuti pendapat Umar dan menyuruh orang lari ke gunung dan lainnya. Namun saya tidak sedang membahas itu. Intinya inilah ilmiah yang dimaksud, bahwa mereka semua membawakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut yang kedua, ya, yakni ini dikarenakan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Terlebih lagi di antara orang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang, dan di dalamnya ada perkataan ulaika thalathatu awwalul khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Ketiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat. Dengan kata lain, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu adalah manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ada acara kazanah di televisi, ya.
bagus kazanah ya, atau tambahan. Tapi jangan jadikan ilmu sebagai kazanah ilmiah, sebagai tambahan ilmu saja. Ilmu ini antum dapati, antum amal. Allah mencintai amalan yang walaupun sedikit tapi terus menerus istiqomah. Ini salah satu amalan yang paling Allah cinta. Ya, ketimbang antum punya ilmu banyak segudang, antum tidak amalkan ilmu tersebut. Antum belajar yang tinggi tapi antum tidak beramal dengannya. Antum berbuat buruk kepada istri antum berbuat buruk pada anak-anak, antum berlaku zalim. Ya, maka ini tidaklah benar, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita dapati, kita amalkan. Antum belajar di majelis taklim ini atau di lainnya yang sunnah, yang ada dalilnya, lalu amalkan. Dapat amalkan. Ada banyak orang ngaji berpuluh-puluh tahun, udah lama, belasan tahun ngajinya, katanya udah kenal sunnah, tapi tidak nampak daripada akidah mereka, tidak nampak daripada akhlak mereka, tidak terlihat. Bukankah ilmu itu akan menjaga pemiliknya? Antum lihat beda ilmu dan harta. Anak ingat Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam kitab beliau, yakni 14 prinsip dasar Islam yang wajib diketahui sesuai Al-Quran dan Sunnah. Salah satu yang beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta pemiliknya yang menjaganya. Allahu Akbar. Maka percuma jika seseorang memiliki ilmu agama, ya, namun ilmu ini tidak mampu menjaga dia, tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga perbuatannya, akhlaknya, tidak mampu menjaga muamalahnya, tidak mampu menjaga akidahnya, ya, maka ini adalah suatu kesia-siaan dan bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni yang ketiga yang perlu antum ketahui, yang wajib bagi kita setelah memiliki ilmu tadi, yakni kita telah mengamalkannya, yakni kita mendakwahkan ilmu tersebut. Ilmu dan amal saja tidak cukup, keduanya harus dibarengi dengan dakwah. Banyak sekali dalil tentang ini, jamaah. Ya. Alasannya kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama agar ilmu itu bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Ya. Ilmu ini semakin kita dakwahkan dia akan bertambah untuk kita karena kita akan belajar otomatis. Ya. Bahkan antum tidak harus tunggu jadi ustadz untuk berdakwah. Antum berdakwah tidak harus di mimbar, tidak harus seperti ini. Bisa antum dengan memberikan kitab, mengajak sholat, antum diskusi, itu bagian daripada dakwah. Ya. Dan ilmu yang kedua alasannya adalah amanah, bukan harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri dan manusia dilarang untuk merampasnya. Antum setelah punya ilmu, antum amanah, harus mendakwakan ilmu, bukan untuk disimpan, bukan harta pribadi antum ilmu itu. Ya, maka tidak boleh. Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Liyuballighi syahidi minkumul ghaib, hendaklah engkau yang hadir menyampaikan yang pada tidak hadir. Yakni kita, apa yang telah kita ketahui, kita ajak keluarga kita, teman kita, handai tolan, ajak mereka kepada kebenaran dan kebaikan ini. Minimal antum sampaikan, luruskan. Seperti orang mencela Wahabi ini dan itu, antum luruskan ini kitabnya, antum kasih, baca kitabnya. Bukankah kita untuk mengetahui tentang seseorang, kita lihat mendengar perkataannya atau melihat tulisannya? Maka itu harus kita ajarkan. Yang ketiga, manusia juga membutuhkan ilmu. Ini diantara alasannya untuk mendakwakan ilmu. Yang keempat, dakwah adalah amalan para rasul dan pengikut mereka. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Kul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang mengikutiku. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang musyrik. Ya, Quran surat Yusuf ayat 108. Ya, artinya inilah amalan para rasul, ya, mengajak manusia dengan basirah, dengan ilmu, ya. Yang kelima di antara alasannya kenapa ilmu itu harus kita dakwahkan, orang yang tidak mendakwakan ilmu padahal ia mampu, ya, dia mampu melakukannya, dia memiliki ilmu tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah akan mengikat dengan tali kekang dari api neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lantas ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Allahu Akbar. Kalau anda tidak salah ada 70.000 tali kekangnya
daripada api neraka itu dan akan mengikat dengan tali itu, maka itu akan sangat berbahaya bagi kita jamaah. Hadis riwayatkan Imam Abu Daud nomor 3658, At-Tirmidzi nomor 2649, Ibnu Majah nomor 261 dan 266. Hadis ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir dari bab ini, ya, yakni bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, siapa yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran pasti akan mendapatkan hambatan, rintangan dan gangguan. Ini wajar karena kebanyakan manusia tidak senang dengan kebaikan dan setan akan bermain di dalamnya. Yang pertama, antum akan dapat rintangan dari orang terdekat, biasa dari istri, dari suami, dari orang tua, dari keluarga, dari adik, kakak, paman, bibi, tetangga dekat, masyarakat sekitar, mulai menentang. Ya, maka kenapa Syekh membuka dengan awal sudah mengatakan antum bersabar, salah satunya wajib bersabar. Karena sudah pasti orang yang mengamalkan ilmu, yang dimaksud ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul dan agama Islam yang benar, pasti ada rintangan, tantangan dan hambatan. Karena manusia tidak senang dengan kebaikan kebanyakan dan setan pun tidak akan diam dalam perkara ini. Mereka mengikuti hawa nafsu sehingga berani mengerjakan yang haram dan kebatilan. Karena itu kalau ada orang yang mengajak mereka meninggalkan yang haram, mereka akan menolaknya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan demikian, siapa yang mengalami hambatan dan gangguan dalam dakwanya wajib untuk bersabar dan terus menjalankan dakwanya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami gangguan dalam dakwah beliau, dijuluki tukang sihir, pendusta, orang gila, dilempari batu saat hijrah, berlumuran darah, dilumuri kotoran hewan di atas punggungnya saat sujud. Di mana? Di hadapan Ka'bah, ya. Serta direncanakan pembunuhan untuknya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam menghadapi gangguan tersebut sembari tetap menjalankan dakwanya. Belum apa-apa gangguan kita, belum apa-apa ujian kita, baru teman tetangga yang enggak terima antum dikucilkan, tidak apa-apa jamaah. Ingat jamaah, kita, ya, ini satu salam kebahagiaan bagi antum. Ketahuilah, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para sahabat, mereka akan berkumpul dengan Nabi dan para sahabat. Bukankah burung berkumpul dengan sejenisnya? Maka bersabarlah kita. Itulah kita, jamaah kita, perkumpulan kita nanti. Ya, biasa itu kita akan dikucilkan, dihina, dicaci maki. Ya, ana punya satu kisah jamaah, kisah nyata. Ada seorang pemuda ketika dia berada di kampungnya, ana dikisahkan ini di Pulau Jawa, ya. Ada seorang pemuda ketika di kampungnya, dia suka minum mabok, suka pacaran, ya, suka berjudi. Ya, pemuda pada umumnya nakal dan kenakalan luar biasa. Suatu ketika dia hijrah ke satu kota dan dia menemukan dakwah sesuai sunnah, dakwah tauhid, ya. Dia mulai mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh Wahabi, ya. Kemudian beliau mulai mengamalkan ilmu, mulai nampak kesolehan di wajahnya, mulai dipotong celananya, mulai dibiarkan jenggotnya. Lalu beliau liburan pulang ke kampungnya yang dulu dia mabuk-mabukan dan judi di kampung. Apa yang terjadi jamaah? Ketika dia masih mabuk, judi, main perempuan dan lainnya, kiai, ustadz, ya, orang-orang kampung, RT, RW di situ nggak ada yang pernah protes dia, nggak ada yang pernah marah dengannya, nggak ada yang pernah juga mungkin memaki dia, membiarkan saja. Dan seperti itulah di kampung pada umumnya. Di kampung kita lihat di sini juga sama, ya, biasalah para pemuda mabuk, kadang mereka duduk mabuk di pinggir jalan, orang biasa saja. Tapi anehnya ketika dia mulai menegakkan sunnah, pergi ke masjid, mulai berjenggot, dahinya mulai hitam karena banyaknya sujud, celananya mulai ngatung, dia mulai dicela, dicaci, dimaki, bahkan mau diusir oleh orang kampung dengan dikatakan sesat, Wahabi, kafir dan lainnya. Ya, sampai dia dipanggil ibu dan bapaknya, "Wahai anakku, kalian ibu bapak pusing mendengar begini dan begitu. Bagaimana pendapatmu?" "Wahai ibu, apakah bapak dan ibu pingin aku kembali seperti dulu?" Maka kata ibunya, "Wahai anakku, jangan, biarlah engkau seperti ini." Subhanallah,
Lihat, kenapa tadi orang-orang kampung kok jadi marah dia menegakkan sunnah? Setan mulai bermain di dalamnya. Karena apa? Dia mulai menegakkan agama Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika dia dalam kesesatan seperti itu, setan membiarkan mereka. Karena mereka satu jalan. Ya, jamaah rahmati Allah, ini kenyataan. Maka ujian dalam dakwah ini, ujian antum memegang sunnah. Kenapa Nabi mengatakan gigit dengan gigi geraham? Maksudnya apa? Karena kita akan mendapat ujian yang sangat berat. Ya, imam-imam terdahulu lebih berat ujian mereka yang akan saya ceritakan di suatu waktu. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara yang terakhir dalil bahwa 4 perkara ini harus dijalankan, yakni wad dalilu qauluhu ta'ala, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Menasehati, ya, saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Ini diantara dalilnya, ya. Maka penulis membawakan Quran surat Al-Asr, kata Syekh Saleh bin Fauzan dalam mensyarahkannya, yakni ini dalil keempat perkara yang disebutkan di atas, ya. Kecuali orang beriman adalah dalil tentang ilmu, ya. Karena iman tidak mungkin digapai kecuali dengan adanya ilmu dan mencakup pengenalan terhadap Allah Ta'ala, Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam beserta dalilnya. Firman Allah Ta'ala wa amilus solihat, yaitu orang yang mengajarkan amal ilmu tersebut, ya. Dan dalil tentang amal firman Allah Ta'ala wa tawassaw bil haq, ya. Dan firman Allah Ta'ala wa tawassaw bil haq, yakni nasihat menasihati terhadap kebenaran. Lalu dalil tentang mendakwakan ilmu dan amal tadi. Lalu firman Allah Ta'ala yang berikutnya wa tawassaw bis sabr, yaitu dalil tentang bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwakannya. Maka ini sudah cukup menjadi dalil 4 perkara yang tadi kita diwajibkan atasnya. Yang kedua, Allah tidak bersumpah kecuali yang sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti demi masa, demi waktu malam, demi waktu duha. Di antara pentingnya waktu-waktu tersebut, bahwa waktu adalah perbendaharaan yang sangat agung bagi orang yang memanfaatkannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk mencari nafkah yang baik dan halal. Kalau boleh saya tambahkan bahwa slogan time is money, waktu adalah uang. Kalau bagi kita seorang muslim, waktu lebih dari uang, bukan sekedar uang. Maka inilah yang kita harus berhati-hati. Allah bersumpah demi waktu, demi masa, berarti itu hal yang sangat penting, kata para ulama. Yang ketiga, manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Berdasarkan hadis man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Syirik yang dimaksud di sini adalah asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Seperti orang mengatakan demi langit, demi bumi, demi ibuku, demi bumi pertiwi. Sumpah-sumpah yang seperti demi Rasulullah tidak boleh. Ya, kita harus bersumpah demi Allah. Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Ya, ada kebiasaan sebagian kaum muslimin bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh kita bersumpah demi Rasulullah dengan makhluk Allah. Kita harus bersumpah wallahi billahi tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya, Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan demi masa, demi waktu duha. Ya, Masya Allah, luar biasa sumpah yang telah Allah hadirkan dengan makhluknya. Yang keempat, seluruh manusia dikatakan rugi kecuali jika mereka memiliki 4 hal: ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran terhadap perintangannya. Selain itu, manusia dikatakan rugilah mereka. Rugi dengan kerugian yang sangat besar. Kemudian jemaah yang terakhir, kesabaran ada 3 macam, yakni sabar dalam menjalankan ketaatan. Sangat berat jemaah melaksanakan ketaatan ini. Ya, antum harus bangun sebelum subuh, lalu berangkat subuh. Kita sudah boleh kembali ke masjid yang daerah-daerah yang sudah dibuka masjidnya dan pemerintah sudah menyatakan aman. Ya, itu berat, ya. Dan lebih enak tidur di kasur yang empuk, ya. Namun ini harus sabar dalam melaksanakan kata. Wanita-wanita menutup aurat, antum pikir wanita yang pakai cadar tidak panas, yang pakai kerudung yang besar dengan warna hitam atau warna coklat, biru dan lainnya, ya. Tapi mereka harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, lalu sabar dalam meninggalkan diharamkan, ya.
kita meninggalkan keharaman, meninggalkan riba, ya, kita meninggalkan minuman khamar di waktu dingin yang kita butuh kehangatan. Sabar, jangan, ya, kita bersabar, ya, bagi kita dalam melakukan maksiat apapun, ya, menundukkan pandangan kita bersabar dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir yang telah Allah berikan kepada kita dengan kematian anggota keluarga, ya, kita sabar, kehilangan harta, sakit yang diderita, seperti adanya pandemi, ada corona, ada covid seperti ini, antum kehilangan pekerjaan, sabar, ya, bersabar dengan ketentuan Allah. Hari ini bagi kita kehilangan pekerjaan buruk, tapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, ada satu kaidah yang luar biasa, bahwa orang-orang yang baik, ya, takdir Allah untuknya kebaikan, jemaah. Allah tidak akan memberikan keburukan untuk hamba-hambanya bertakwa kepadanya untuk selama-lamanya. Hanya kita yang memandang itu buruk mungkin di hari ini, tapi semua ada hikmah di baliknya. Maka kita bersabar atas ketentuan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jemaah rahmati, ya, pada selanjutnya Syekh Shalih Fauzan juga di sini beliau hadirkan, yakni ketika manusia telah bermaksiat maka dia bertaubat dan berhenti mengerjakannya. Ya, tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan, maksudnya dia bermaksiat dan dia bersabar dalamnya tidak ada, maka dia harus berhenti dan dia taubat kepada Allah. Dia bersabar, yakni bersabar dalam keharaman Allah. Kalau sudah berada dalam kemaksiatan lalu dia mengatakan saya sabar dalam kemaksiatan, tidak, dia berhenti dan taubat. Tidak ada kesabaran dalam maksiat. Ya, yang ketujuh termasuk kesabaran yang dibutuhkan adalah dalam dakwah. Sebagian orang yang berdakwah saat menghadapi gangguan malah kemudian meninggalkan dakwah, khutbah, ya, posisi imam di masjid, ya, dan amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang menunjukkan bahwa orang ini tidak punya kesabaran, ya. Ketika dakwah kita diejek, ada rintangannya, ada yang benci, ada yang tidak suka, itu biasa. Kami berdakwah sudah cukup lama, belasan tahun, dan itu biasa menghadapi berbagai macam orang, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mencela, ya. Itu biasa dan kita harus bersabar dalam menghadapinya. Dan yang terakhir, prinsip dalam dakwah, jika salah maka rujuk kembali kepada kebenaran, jika benar maka bersabar. Inilah syarah daripada Syekh Shalih Fauzan dalam pertemuan kita yang pertama di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dan mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan. Kita akan ketemu di malam berikutnya yang akan kita hadirkan setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat jam 6 pagi sampai selesai, ya, seperti yang Anda saksikan ini. Semoga ada manfaat yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.